tentang apa? Mungkin nggak sih Mas, Tuhan atau mungkin sholat itu menjadi placebo effect. Makanya urip itu urup. Hari ini kita urip, tapi kita terlalu memaknai urip. Urip itu jangan dimaknai hidup itu. Jenengan itu bisa memungkinkan nggak bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak merencanakan apapun terhadap kita? Memungkinkan nggak itu? Iya. Hanya kebetulan kita menggunakan kata Tuhan yang kita blow up turun-temurun, ya, namanya adalah belief system. Dan kita menggunakan itu karena kebanyakan manusia itu tidak mau menengok ke dalam dirinya sendiri, dan dia memilih mengikuti gagasan realitas fisik di luar dirinya. Dan itu membuat dia tergoncang. Karena apa yang dia lihat itu keluar, bukan ke dalam. Saya bilang bahwa yang hidup itu berdenyut di dalam, bukan di luar. Oke. Rahayu Mas Tunjung. Rahayu, Sagung Dumati, sedulur semua, Mas Indra dan seluruh kru tim. Matur suwun. Sudah berapa hari di Jakarta Mas? Saya di Jakarta ini sudah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. 1 bulan kurang lah. Oke. Yeah. Dan katanya habis ini mau ke Kalimantan ya Mas? Oke, kita pergi ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Terus nanti di tanggal 17 kita ada acara Kundalini di Jakarta juga. Iya. Nanti balik langsung ke sini tuh. Iya. Sebelum kita mulai tanya jawab Mas, untuk yang di acara Kundalini itu nanti urutannya kira-kira garis-garis besarnya apa aja Mas yang akan didapatkan oleh teman-teman semua Mas? Jadi Kundalini itu kan berlevel tuh, ada yang trap 1, trap 2, nanti trap 3 ya. Iya. Nah sebenarnya kemarin itu sebenarnya kan 3 hari ya, karena kita juga melihat situasi dan kondisi. Iya. Kita minimalisir sampai ya kita padatkan untuk 1 hari ya. Oke. Karena ya repot juga, karena fasilitasnya juga di kota itu kan bayar ya. Jadi nanti kalau naripnya agak tinggi juga ya mesake juga kasihan. gitu kan. Izin Dan memang kantor begitu juga. cara kita ya harus piye harus mengalah, mengorbankan juga bareng-bareng piye gitu loh. Apa bagusnya gimana 1 hari dengan waktu yang sangat padat. Iya. Itu mungkin akan lebih banyak nanti, teorinya tidak akan saya kasih banyak-banyak ya. Dan nanti mungkin langsung praktek di Manekungnya, tapi inisiasinya penting ya. Inisiasi itu seperti baiat atau seperti wejangan. Jadi energi itu tidak sembarangan ya bagi saya. Jadi saya sendiri mendapatkan guru dulu. Bagi saya guru itu sesuatu yang bisa transfer energi atau menginisiasi energi. Kalau kependitaan, kalau kependidikan itu kan sudah banyak ya. Jadi pendidik itu adanya peserta didik, tapi kalau guru itu yang bisa transfer energi. Bukan berarti saya yang paling bisa, tidak, tapi saya mengikuti sanad dari keilmuan yang diwariskan ke saya. Termasuk kata Kundalini itu pun sudah saya trenkan, sudah saya ikutkan kepada trennya dari yoga, dari Saktipat, dari ini gitu kan. Tapi sebenarnya di Jawa sendiri ada proses pembaiatan atau inisiasi, salah satunya ya tekniknya Kundalini itu. Jadi di mana energi itu diinisiasikan. Nanti orang Jawa dulu tuh bilangnya tumbuh nggak tumbuh itu, atau tukul nggak tukul, itu kembali kepada pengolahnya. Kita cuma ajari inisiasi pertama, kasih bibit. Nah, laku manekung, laku upawasa itu yang terus berjenjang itu adalah pengelolaan dan pemberdayaan diri. Itu adalah mengolah sawahnya, itu diri kita. Nanti kesadaran itu akan terubus atau tumbuh dengan sendirinya. Tapi setelah diinisiasi juga tidak boleh kita terus enak-enakan gitu, tidak bisa juga. Karena ini transformasi. Kita ini sedang menanam sesuatu dan menyediakan medianya ya. Menanam itu berarti menanam kesadaran. Ya, kesadaran ini bisa tumbuh apa tidak itu tergantung sarana prasarannya Anda olah apa tidak, yaitu tubuh kita ini. Karena hidup itu sebelum mati setidaknya Anda harus mengeksplorasi diri Anda. Kalau Anda tidak bisa mengeksplorasi jagat raya sepenuhnya, minimal jagat diri Anda itu yang selalu dieksplorasi sebelum Anda mati, minimal. Agar Anda tahu bahwa pengalaman kehidupan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Alami sepenuhnya. Anda bisa terlibat bahkan sampai jutaan tahun kemudian, Anda masih terlibat dengan siklus atom Anda, dengan siklus partikel yang lain di dalam tubuh Anda, itu Anda masih terlibat. Anda tidak pernah menjadi yang lain kok. Anda menjadi diri Anda sendiri. Cuma Anda terkumpul dan Anda pecah, Anda menyatu dan Anda kepiar lagi. Sistemnya cuma begitu doang. Tapi pastikan Anda bisa mengalami kesadaran itu adalah untuk menghadirkan atau
mengundang pengunjung langka yang saya sebut kebahagiaan atau ayam tentrem. Itu pengunjung yang tidak sembarangan. Ketika Anda tidak menyiapkan sarana prasarananya, kebahagiaan itu tidak akan hadir. Nah, dia bisa masuk karena adanya kesadaran yang tumbuh. Disitulah yang disebut keilahian gitu. Dan menjadi manusia ya itu being, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengalami sesuatu sepenuh-penuhnya sebelum dia mati. Urip iku urup itu. Kalau hari ini kita live tapi nggak alive, kita ini hari ini urip tapi nggak urup, ya Anda tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Mending menjadi pengalaman yang lain. Itu intinya begitu. Jadi nanti mekanismenya teknis ya, beberapa persen yang saya ambilkan dari beberapa keilmuan yang saya concern dan saya tahu tentang kenusantaraan, terutama Jawa, yang kita ambil dari sana. Nanti sisanya adalah beberapa laku-laku praktis. Oke. Nah, Mas Tunjung sekarang mungkin ada nggak semacam kayak kegelisahan terhadap dunia spiritual, khususnya di Nusantara ini yang bergelayut di dalam pikirannya Mas Tunjung itu kira-kira soal apa, Mas? Saya selalu optimis, Mas. Saya tidak pernah gelisah. Dari waktu ke waktu isinya seperti ini. Maka dari itu kita tuh punya pilihan. Kita hidup itu disediakan secara komplit. Kita menjadi makhluk yang komplit. Kita menjadi makhluk yang paling sempurna dalam kreasi yang lain, dari ciptaan yang lain. Kita itu puncaknya itu. Tapi hari ini cuma yang menjadi masalah itu adalah kita tersiksa oleh kekompletan kita sendiri atau kita tersiksa oleh kesempurnaan kita sendiri. Nah, mungkin ketika kita bicara soal kegelisahan dan kekhawatiran, ini hanya ada di dalam imajinasi kita secara kolektif. Misalkan ketika kita hari ini hidup bebrayan di ranah sosial, tentunya ada imajinasi atau imajiner kita bahwa sesuatu ini bisa berdampak negatif atau berdampak chaotic atau krusial, yang tentunya juga bisa mengancam turbulensi atau menciptakan sebuah gangguan atau hambatan untuk evolusi hidup kita sendiri. Maka itu mungkin yang perlu digelisahi, tapi tidak terlalu intensif. Saya tidak terlalu memberikan respon berlebihan terhadap itu, karena saya menjaga kesadaran saya dan keterjagaan saya, itu paling penting. Maka yang saya tularkan itu bukan mengajarkan, saya tidak mau mengajarkan orang, tapi saya cuma memberitahu saja, terlepas kamu nanti bisa merespon apa tidak, yaitu dirimu sendiri. Tanggung jawabnya dari kita sendiri. Kita cuma hari ini tuh dididik untuk mengkonsumsi belief system, sistem kepercayaan yang berlebihan, untuk mengkompensasi sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kita tidak mau melakukan hanya gara-gara percaya kepada ide dan gagasan tertentu. Dan itu menjadi seperti semacam kecanduan minum obat, hanya pelipur lara, bukan mentransformasi diri. Hanya mendapat marem, bukan ketentraman. Dan ketentraman itu transformasi, itu seharusnya milik manusia, karena kita punya free will, punya kehendak untuk selalu menengok ke dalam, mau mengolah apa tidak, pilihannya kan begitu saja. Tapi kita tidak pernah menggunakan pilihan kita itu secara maksimal, karena kita mengikuti ide dan gagasan namanya belief system. Dan itu membatasi kita untuk hari ini. Itulah yang sebenarnya membuat Anda gelisah, ya, itu terus menjadi terbatas. Kalaupun ada kegelisahan, kalau saya ya sak madya ya, ngono ya ngono, jo ngono gitu loh. Iya. Karena itu cuma imajinasi kita saja. Dan itulah kita itu makhluk yang memiliki imajinasi dan ingatan. Disebut memori karma, itu yaitu unduhane wong pakerti gitu. Tapi jangan sampai ingatan dan imajinasi itu membatasi dan menyiksa kita sendiri. Justru itu anugerah. Oke. Kalau kita tahu cara meretasnya. Oke. Mas Tunjung, ini andai kata nih ya, ini bukan joke atau apa, bukan ya. Andai kata nih ya, ada undangan gitu ya, ada Romo Bambang, ada Ki Sabtu Langit, ada SHD, Mas Tunjung, satu forum gitu, narasumbernya Mas Roy gitu. Mas Tunjung itu bakal nolak untuk hadir apa enggak kira-kira, untuk ngobrol soal spiritual misalnya? Saya akan hadir saja. Waduh, keren banget. Kenapa tidak? Iya. Ya, bagus Mas, forum-forum kayak gitu ya. Terlepas dari apapun, kita membicarakan soal perkumpulan, silaturahmi dan spiritual ya. Tapi di ranah batin itu sebenarnya saya selalu menyatu. Tapi ketika di ranah fisik, ketika terjadi sebuah perbedaan, fisik itu sifatnya diskriminasi dan selektivitas. Karena kita terbatasi oleh kesan indrawi. Nah, kesan indrawi ini adalah imajinasi kita. Saya bisa saja memilih untuk menjauh dari Mas Indra secara fisik, tapi hati saya mungkin tidak. Batin saya tidak. Saya selalu inklusif. Karena ketika menjauh secara fisik, mungkin kamu bisa membahayakan untuk saya secara fisik. Misalkan kamu menjadi orang kalap, saya tetap mendekat atas nama cinta, itu konyol.
Terkadang orang menjauh itu bukan karena dia tidak cinta, justru dia malah cinta. Karena dia tahu lawan bicaranya itu sedang tidak normal, atau bahkan kita sendiri sedang tidak normal. Maka daripada membahayakan keduanya, menjauh. Itu solusi. Tapi kalau kita dihadirkan untuk mendekat dan hanya sekedar minum kopi dan berkumpul membahas soal spiritual, saya akan datang. Nanti jika di sana terjadi ya gimmick-gimmick secara emosional dan lain sebagainya, kita harus perlu akui kita adalah makhluk emosional. Oke. Mas, kalau di apa tuh namanya di pesawat itu kan ada kotak black box ya. Nah, itu kalau di dalam diri manusia, Mas, rekaman-rekaman kebaikan gitu ya. Itu apakah kemudian itu tersimpan di tulang ekor atau bagaimana? Menurut Mas Sunjung gimana? Tulang ekor itu kan hanya bentuk secara fisik ya. Tapi sebenarnya data ini terbentuk secara energetik. Kita sebut akashic record. Ya memang akashic record itu ada di tulang belakang itu, titik tumpulnya dan dililit oleh ular namanya kundalini itu. Itu semacam energi saja sebenarnya, Mas. Dan itu berbentuk spiral yang melingkar ke atas. Nah, jagat raya itu isinya spiral, keong gitu ya. Anda tahu kerang itu spiral. Anda amati semua itu pasti ada spiralnya. Nah, spiral itu sebenarnya adalah bentuk energi yang masih berputar atau melingkar. Tapi melingkarnya ini harus naik lingkarannya ini. Dan ini sebenarnya di Kundalini Sakti itu tekniknya begitu. Dan ketika itu sudah ngejawantah atau meledak di dalam diri kita, memasuki seluruh nadi-nadi halus kita, itu akan membuka sub-sub energi tertentu yang ada di dalam diri kita, disebut subcakra. Nah, ini akan membuat kita mengalami pengalaman energetik. Nah, maka spiritual ini mengajak kita untuk mengolah. Bagi saya mengolah. Maka laku spiritual terlepas apapun itu proses untuk mengalami hidup itu sendiri. Karena ketika Anda bilang hidup itu tujuannya apa, itu hanyalah gagasan konyol Anda atau kepicikan Anda karena Anda memaksa Tuhan itu harus ada dan dia merencanakan hidup kita. Bukan, rencananya ada di tangan kita. Cuma kita butuh makna bahwa kita memaksa Tuhan yang sudah menakdirkan atau merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Ini menjadi masalah. Tuhan merencanakan sesuatu pada satu orang yang berbeda bisa menciptakan peperangan, itu sangat berbahaya. Tapi bagi saya, hidup itu bagaimana Anda memahami prosesnya secara mutlak di dalam diri Anda sendiri. Anda harus mengamati secara jeli, Anda harus mengolah, Anda harus memberdayakan. Karena sesuatu yang hidup itu berada di dalam, bukan di luar diri Anda. Semua pastinya dialami di dalam. Balik nih jeru gitu loh. Jawa itu jeru kalau orang kita bilang begitu. Nah, itu ketika masuk ke dalam, energi ini disebut asketisme, asketik. Jadi kita tuh melatih tubuh, melatih semuanya ya. Itu namanya asketik. Untuk mengalami estatik. Jadi ekstase, ledakan-ledakan hormonal ya, pada tingkat tertingginya, pengalaman-pengalaman rilisnya hormon tertentu, maka mempengaruhi struktur psikologis kita untuk semakin menjadi bergairah, segar, bergembira. Baru Anda naik namanya orgasme. Jadi asketik, estatik, orgasme itu adalah pengalaman spiritual secara energetik. Baru Anda bilang dengan konsep namanya pencerahan, keluhuran, makrifat, atau apapun, itu hanya konsep secara bahasa rasional atau bahasa filosofis. Tapi sebenarnya Anda mengalami 3 fase itu saat Anda mau asketik. Nah, spiritual sendiri adalah proses. Dan berarti holistik, integral, komprehensif, tidak terpotong-potong atau tidak terpisah-pisah. Nah, kebetulan ketika ada teknik A, B, C, D begitu, bebas itu sesuai gagasan penemuan dari setiap manusia itu aja. Nah, Mas, saya teringat ya tentang apa? Mungkin nggak sih, Mas, Tuhan atau mungkin sholat itu menjadi placebo effect? Mungkin nggak? Itu kadang saya angen-angen loh. Kok ada benernya juga ya, relevan juga ya gitu. Ya, jenengan itu bisa memungkinkan nggak bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak merencanakan apapun terhadap kita? Memungkinkan nggak itu? Iya. Hanya kebetulan kita menggunakan kata Tuhan yang kita blow up turun-temurun, ya, namanya adalah belief system. Dan kita menggunakan itu karena kebanyakan manusia itu tidak mau menengok ke dalam dirinya sendiri dan dia memilih mengikuti gagasan realitas fisik di luar dirinya. Dan itu membuat dia tergoncang. Karena apa yang dia lihat itu keluar, bukan ke dalam. Saya bilang bahwa yang hidup itu berdenyut di dalam, bukan di luar. Maka ada teknik meditasi, ada teknik laku, itu pemberdayaan ke dalam. Itu agar Anda itu tergeret untuk merasakan pengalaman yang di dalam, bukan yang di luar. Tapi hari ini kita terpecah oleh fragmen ilusi kita. Ya pekerjaan, anak, situasi sosial, macam-macam. Dan itu bukan kita. Akhirnya kita bicara soal mekanisme
bisnis konyol kita, yaitu yang mempengaruhi struktur psikologis kita. Jadi anak, pekerjaan ini, Anda menciptakan itu dan Anda menjadi menderita. Dan Anda mencari solusinya keluar juga. Nggak ada solusinya di luar, solusinya di dalam. Karena yang hidup berdenyut di dalam. Ketika Anda meledakkan proses kehidupan di dalam dan Anda teliti apa yang ada di dalam dan apa yang berdenyut di dalam itu kepada taraf maksimal, ya Anda tidak akan reaktif dan terlalu impulsif dengan situasi di sekeliling Anda. Dan itu membuat Anda menderita karena menciptakan perubahan chemistry tertentu yang mempengaruhi struktur kimia yang akhirnya berubah kepada pikiran kita yang terlalu kisruh, perasaan batin kita kisruh. Jadi punya, ndak punya secara materi tetap kisruh. Karena Anda tidak tahu mana yang hidup, mana yang berdenyut. Makanya urip itu urup. Hari ini kita urip, tapi kita terlalu memaknai urip. Urip itu jangan dimaknai hidup itu. Dihayati. Anda akan tahu prosesnya bagaimana. Dan Anda akan tahu mengolahnya bagaimana. Dan Anda akan tahu bagaimana mengolah pirantinya untuk melebur setotal-totalnya. Dalam arti mengalami sepenuhnya kehidupan kita. Hari ini setengah-setengah kita ngalaminya. Karena fragmen belief system. Kembali kepada Tuhan dan sholat. Sholat itu bagi saya recharge energi, Mas. Cuma kemungkinan turun-temurun hanya menjadi belief system untuk mengkompensasi atau menjadi pelipur lara bagi orang-orang. Makanya dari sebuah laku asketis menjadi formalitas dan ritualis, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jadi ya sudahlah pokoknya sholat, setelah itu selesai. Tapi apakah Anda mendapatkan khusyuk? Tidak, karena orientasi Anda sholat itu minta diupai pahala. Dan itu pelipur lara. Tapi kalau Anda merasakan sholat dengan menghayati sholat itu recharge energi, itu pemberdayaan, itu pengelolaan dan pengolahan. Tapi kalau Anda sholat itu keburu-buru, pokoknya formalitas saja, kita mengerjakan sholat dalam tradisi agama apapun, pokoknya hanya formalitas. Yang penting sudah sholat. Entah nggak tahu Tuhan nanti yang mencatat, itu asumsi kita. Untuk melibur bahwa banyak orang bisa mati itu hanya gara-gara dia tidak mengatasi masalah di dalam dirinya sendiri, dia menggunakan Tuhan sebagai harapan, tapi dia juga mentransformasi. Pada saat tertentu placebo effect, ini berkaitan dengan belief system. Itu dibutuhkan, Mas. Pada zaman-zamannya. Karena kalau tidak, banyak orang yang tertindas, banyak orang yang bunuh diri, hanya gara-gara dia kehilangan harapan. Tapi kita tidak transformasi. Kita tidak akan berevolusi. Karena kita hanya menggunakan itu untuk pelipur lara. Jadi ngenenangke uang. Hanya menenangkan sesaat. Padahal ketenangan itu real dari produksi mendalam dari diri kita. Nggak pernah kita mengeksplor atau menjelajah lebih dalam bahwa tubuh kita itu bisa memproses segala pirantinya yang bisa mengubah segala piranti dan status pengalaman kita bisa berubah. Lebih naik, lebih naik, lebih naik. Dan ini proses spiritual. Maka disebut makrifat. Jangkauan pandangan kita akan lebih luas seiring pengalaman kita terluas. Di dalam kebahagiaan dan ketentraman, Anda menyebut entah itu pengalaman suwung, ikhlas, gembira atau apa. Di situ ada medan energi yang benar-benar mengikis intensitas waktu dan ruang. Ketika intensitas waktu dan ruang tidak banyak bekerja di dalam diri Anda, ya Anda bahagia. Wong ini bahagia, wong seneng ya waktu gak kerasa, Mas itu. Nah, hari ini kita merasakan pelik itu karena kita mengalami intensitas waktu dimulai karena kekisruhan di dalam diri kita sendiri. Semakin obah dan kisruh waktu semakin teralami dan menusuk kita. Penderitaan yang kita punya. Ini disebut samsara. Samsara ketika pelik putarannya menjadi sengsara. Ya gak apa-apa, butuh sholat. Tapi sholat itu harus dikembalikan kepada hakikatnya, yaitu pemberdayaan atau pentransformasi. Karena kalau hanya untuk pelipur lara dan formalitas ritual, selamanya kemanusiaan kita itu tidak akan pernah naik, tidak pernah meledak, tidak pernah. Yang ada adalah sekte-sekte, kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan, entah berlindung atas nama nasionalisme dan kebangsaan, tapi kita mengunggulkan apa yang ada di sana, peperangan yang akan terjadi, ego yang akan terjadi. Mas Tunjung, dalam perspektif Jawa, orang yang hamil di luar nikah itu dibilang anak haram. Nah, bagaimana kalau dalam perspektif kalau di luar ajaran Jawa kan ada yang bilang itu sebagai anak haram. Nah, kalau menurut pandangan orang Jawa, anak haram itu ada apa enggak? Ya, haram itu bahasa yang baru juga. Bahasa yang baru. Baru kan, yang baru diikut sertakan di era Jawa-Jawa akhir. Karena ada ajaran transnasional yang memang datang untuk memberi pengaruh kepada kita gitu. Jadi
Misal dari semacam energi ya tertentu yang berkarakter tertentu terakumulasi membentuk kumparan tertentu, itu disebut dulunya adalah dewa, sekarang disebut sebagai kodam, misal begitu. Itu juga hasil dari keikutsertaan bahasa baru saja. Nah, terlepas dari perspektif haram dan tidak, sebenarnya yang kita lihat itu adalah mewanti-wanti. Jadi ketika menjalani kehidupan yang berkaitan dengan objek eksternal, itu biar kita tidak sembrono, karena itu mesti nyerimpeti atau ngeribeti kalau kita tidak benar-benar paham cara ngerumat atau mengelola itu. Hanya sekedar kita mengalami kenikmatan sesaat, tapi jatuhnya kita akan terpaksa mengikat secara budaya, secara adat, secara moral, karena kita hidup di dalam ranah masyarakat. Ya makanya kita menderita. Karena apa ya, kita akan tertuntut oleh tuntutan masyarakat itu, karena kita masih hidup di dalam situasi masyarakat tertentu. Nah makanya baru ditekankan bahwa itu haram. Lah kata dibalik haram itu mewanti-wanti agar kita tidak sembrono, karena ujungnya nanti yang ribet diri kita sendiri, gitu aja sebenarnya. Tapi bagaimana substansinya? Substansinya kembali kepada tanggung jawab kita. Anda itu tanggung jawab semua sistem siklus Anda, itu tanggung jawab Anda. Terlepas itu menyiksa Anda, membuat Anda bahagia, mengkecoh Anda, semua kan di tangan Anda. Nah ini yang jadi PR untuk kita bersama, bahwa kehidupan itu dijalani dengan tanggung jawab sadar dan sense. Kemampuan meningkatkan sense atau respon itu berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti di Jawa tidak ada konsep pena haram? Ya konsep itu tidak ada, itu cuma penekanan saja di era Bahasa Baru. Cuma itu dipamalikan karena apa? Ya bagi orang yang tidak siap tanggung jawab atau kesadarannya masih rendah, itu dipamalikan. Bagi orang yang sudah levelnya sudah tidak terikat oleh kooptasi mental tertentu, doktrin tertentu, dogma tertentu, kesadaran sudah oke, dia mampu memanajemen seluruh situasi eksternal dan internal, fine. Merdiko. Iya, merdiko, beguyu. Jadi manusia itu butuh kestabilan. Iya. Tapi itu penting untuk ngatur manusia, Mas ya. Kalau nggak gitu kan nggak jelas ini. Anak sopoi bapak sing ndi kan repot ya. Ya karena adanya imajinasi tentang moral, kultural, society. Iya. Jadi itu bisnis masyarakat kita saja sebenarnya. Oke.